setelah nonton Arab Saudi ini, bagaimana menurut pendapat Pak Fatoni ini? Iya, iya. Baik, ini memang pertama yang saya pribadi ini sangat prihatin dan menyesalkan ya terjadinya arus westernisasi untuk di Saudi Arabia ini ya, KSA ini ya. Dan ini sangat memukul sebenarnya terhadap dunia Islam ya kalau ini, karena selama ini kan Saudi Arabia dikenal sebagai penjaga dua tanah haram itu, tetapi kemudian secara kasat mata tadi ya, sudah saya sampaikan Bu Vika tadi ya, menontonkan liberalisasi yang kafah tadi ya, kemaksiatan yang kafah begitu kan ya. Ini memang patut disesalkan, dan harusnya ini reaksi ini juga tidak harus muncul dari semua elemen umat Islam ya, tidak hanya dari kalangan ulama saja, politisi juga. Ini juga belum ada ini kepala negara negeri kaum muslimin juga yang memberikan statement yang keras ya terhadap pembukaan liberalisasi yang begitu nyata di depan mata. Apalagi kemudian yang terbaru juga kan kemarin konser musik yang juga spektakuler ya di sana kan, dihadiri 250.000 ya pengunjung tadi. Ya ini kan memang tadi ya istilahnya balas dendam tadi ya, selama pandemi nggak boleh keluar ini, dan sekarang dibuka ya sedemikian ini ya, dan ini memang patut untuk disayangkan ya. Kita sebagai kaum muslimin yang sebenarnya punya hak ya menjaga tanah haram, itu adalah hak seluruh kaum muslimin. Sementara kemudian pihak yang istilahnya mendapatkan amanah menjaga tapi tidak bisa menjalankan amanah sebaik-baiknya, tentu ini patut untuk dipertimbangkan ya kembali Saudi Arabia ini menjadi penjaga tanah haram ini patut bisa dipertimbangkan ulang ya, karena ini adalah hak seluruh kaum muslim. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi presiden buruk ya ini ya. Setelahnya Saudi Arabia ya buka tadi, pantainya sudah seperti pantai yang ada di mungkin pantai di Kuta ya, Sanur Bali kita ya, mungkin sekarang ini mungkin seperti itu ya. Saya sendiri tidak pernah ke sana Mas Hanif ya. Di pantai Kuta itu juga katanya begitu ya atau mungkin dari media saja. Jangan Mas Hanif pernah ke sana Mas Hanif ya? Kalau saya pernah di Bali Pak 7 hari. Oh iya 7 hari alhamdulillah. Lewat saja kan ya. Lewat saja di Sanur Kuta ya kan begitu ya. Ya ini kan jadi prihatin kita. Bayangkan kemudian ya di Indonesia saja ya, ke pantai di Bali yang tempat wisata itu saja kita agak saru ya, orang Jawa ini saru ya. Enggak tahu bahasa saru ya. Bu Vika paham bahasa saya Bu Vika? Bu Vika ini bukan orang Jawa ini. Oh di sini saru Bu Vika ya, saru itu rapantes gitu ya. Ya ini kemudian di Saudi Arabia pantainya dibuka seperti di Bali di pantai Sanur. Ini sangat masya Allah luar biasa ini kemaksiatan yang dilegalisasi oleh negara ini, luar biasa kejahatannya maksudnya ini. Dan ini memang harusnya juga menjadi bisa membuka mata dunia ya. Terutama dunia Islam ya, bahwasanya kalau selama ini ada anggapan bahwa Saudi Arabia itu representasi dari negara Islam ya, saat ini bisa tampak dengan nyata ya tidak benar gitu ya, tidak benar ya. Saudi Arabia tidak merepresentasikan jadi negara Islam dan masyarakat Islam ya. Faktanya sekarang terjadi ya, liberalisasi ya kan, kemaksiatan dibuka sedemikian rupa ya. Ya mungkin kalau ini diteruskan ya tidak jauh beda dengan yang ada di Bali gitu ya, di negeri kita ini yang juga bagi umat Islam itu sangat tabu gitu ya, seperti itu. Nah ini memang ada upaya pihak Barat terutama ya, yang kenapa kok Saudi Arabia dijadikan ya menjadi trend center begitu kan ya, karena memang selama ini ya Saudi Arabia menjadi tadi punya magnet yang luar biasa ya bahkan negara yang dikunjungi oleh
kalau dikunjungi oleh wisatawan ya, kalau ini kan ke Mekah dan ke Madinah dalam rangka umroh ibadah haji dan ziarah ke makam Rasul, ini mungkin dikunjungi oleh warga negara luar Saudi Arabia mungkin terbesar sedunia ya, karena memang sepanjang tahun kan tidak berhenti itu ya. Ya kalau ibadah haji ya memang setahun sekali, tapi umroh kan dibuka terus ini kan. Ya ini harusnya menjadi membuka mata dunia Islam bahwa Saudi Arabia tidak merepresentasikan menjadi negara Islam atau negeri Islam ya. Dan sangat condong terhadap budaya Barat dan sangat kental dengan kebijakannya tidak pro dengan Islam, justru pro dengan budaya Barat kan sebagainya itu ya. Apalagi yang tadi disebutkan Mas Hanif tadi, membawa bendera la ilaha illallah ya dilarang, bahkan dituduh teroris ya. Sementara benderanya sendiri yang terpasang di sana ya ada lafaz tauhid itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kan menjadi sangat kita prihatin ya dengan kondisi itu. Nah, ini yang harus juga dipahami oleh kita, oleh kaum muslimin, bahwasanya memang Barat itu tidak akan pernah tidak pernah berhenti berupaya untuk memporak-porandakan kaum muslimin ya. Bahkan Perdana Menteri Inggris ya di awal-awal tahun 1900-an Disraeli mengatakan ya, bahkan pernah membawa Al-Qur'an ya, mushaf Al-Qur'an ya dibawa ke gedung parlemen ketika dalam pertemuan ya, menyampaikan ya kepada anggota parlemen Inggris ketika itu bahwa kaum muslimin tidak akan pernah dikalahkan ya. Selama ini, maksudnya membawa mushaf Al-Qur'an ini, selama Al-Qur'an ini dipegang oleh kaum muslimin ya, maka umat Islam tidak bisa dikalahkan. Oleh karena itu maka Perdana Menteri Inggris ini mengatakan caranya untuk mengalahkan muslimin adalah ya dengan menjauhkan ini Al-Qur'an ini dari kaum muslimin. Nah sekarang itu yang terjadi ya, di tanah haram ya, dua tanah haram ini ya, budaya Barat begitu rupa deras ya, bahkan dilegalisasi oleh negara ya, oleh pemerintah sana ya. Dan ini memang bukan kalau bahasa Jawa bukan ujuk-ujuk dumadaan, bukan tiba-tiba ya. Tetapi ini memang prosesnya lama kan gitu. Pasca runtuhnya Khilafah Islamiyah 1924 ini terus menerus ya perang budaya dan perang pemikiran ini terus dilancarkan oleh Barat terhadap dunia Islam ya. Dan ini terjadi saat ini ya, putra-putri kaum muslimin ini justru sekarang ini lebih senang pada hiburan daripada tolabul ilmi. Ini terjadi ya, terjadi ini. Kebetulan saya ini juga seorang guru ya, guru sekolah dasar, yang anak-anak sekolah dasar saja ini ya, kalau diiming-iming siapa yang mau hafal Quran ya, surat misalnya An-Nas ya, hafal, daripada dia lebih senang pada hiburan-hiburan yang bisa kita diakses dalam gadgetnya dan sebagainya. Ini memang patut prihatin kita semuanya. Apalagi kemudian Saudi Arabia ini ya sudah mempertontonkan kepada dunia. Harusnya sekarang ini mandat menjadi penjaga tanah haram ini harus dicabut ya. Saat ini juga ya. Saat ini juga karena udah tidak layak ya dengan kebijakan-kebijakan yang sangat liberal ya, liberal kafah tadi itu ya. Tentu ini sangat memukul ya, sangat menusuk hati umat Islam termasuk kita semua. Begitu Mas Hanif menurut pandangan saya. Sebelum dilanjut ini saya bacakan komentar dulu Pak Tony di YouTube. Monggo. Jadi dari Rumaisah Atiko ini, terjawab sudah mengapa banyak syekh-syekh ditangkap di sana. Jazakallah khair Ustazah. Wah ini ternyata ada yang baru tahu juga ya. Enggak masalah. Berarti kan intinya agenda kita ini sangat ya memberikan edukasi, pencerahan dan juga solusi. Betul. Kan gitu ya. Betul Mas Hanif. Apalagi yang belum pernah ke Arab Saudi kan gitu ya. Tambah penasaran gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan Dubes Saudi Arabia tadi mendengarkan. Kalau Dubesnya kan bisa bahasa Indonesia ya, mungkin bisa mendengar ini. Bisa. Ya, mendengar. Bahkan ini dari akun Solihan. Alhamdulillah tercerahkan Tat. Nah ini berarti penjelasan dari Pak Fatoni mencerahkan ya. Dan juga ada yang komentar, astagfirullah, selain virus corona, virus liberal juga menjangkiti. Wah ini ada virus baru ternyata ya. Varian baru ya, tolong diingat ini.
Jadi jangan-jangan varian baru ini melebihi persebarannya melebihi varian Delta gitu ya. Iya, iya. Nah, tapi ada imunnya tadi kan, imunnya yang nilainya Bu Vika tadi. Oh iya betul Pak. Makanya kita imun dulu ini Pak. Nah, baik Pak Fatoni, tadi Pak Fatoni sempat menyinggung negeri Islam dan negara Islam. Nah, ini kita ini kan masih terma ini kan kadang masih bingung. Sono tuh pergi ke Arab tuh. Kalau mau diterapkan syariat, nah ini kan jadi, nah kita pergi ke Arab sekarang juga sama aja di Indonesia gitu ya, juga ya gitu loh. Bahkan lebih gawat daripada ada negeri yang lain gitu kalau. Iya betul. Ya. Nah ini ya. Jadi term itu ya, term negara Islam sama negeri Islam ya. Iya ini Pak apa? Bentar Pak ya. Ada. Hari ini ada yang sedikit nah oke. Nah ini Pak ya coba dijelaskan Pak Fatoni barangkali apa itu negara Islam, apa itu negeri Islam. Nah ini biar kita juga semakin ngeh gitu loh ya. Jadi betul. Nah, silakan Pak. Iya, memang term ini sering salah kaprah ya, umat Islam sendiri juga tidak bisa membedakan secara jelas ya terkait negeri Islam dan negara Islam. Kalau negeri Islam atau Biladul Muslimin adalah satu negara yang penduduknya mayoritas Muslim, maka itu bisa disebut dengan negeri Muslim ya, negeri Islam. Seperti Indonesia, semuanya negeri Islam karena penduduknya mayoritas Muslim. Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, termasuk Saudi Arabia sendiri ya kan, Mesir, ya Maroko, Tunisia dan sebagainya. Yaitu negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Tetapi apakah negaranya Islam? Tunggu dulu, ya tidak bisa langsung di kesimpulan begitu. Sementara kalau negara Islam itu syaratnya dua, ya. Bahwasanya sistem ketatanegaraan hukum yang diterapkan di sana adalah berdasarkan hukum Islam secara kafah tadi, ya kan gitu. Bukan liberal kafah ini, Bu Vika ya. Ini adalah sistem Islam yang kafah. Aturan Islam yang kafah diterapkan di sana. Nah, itu syarat yang pertama, ya kan? Nah, kemudian syarat yang kedua adalah keamanan wilayah itu adalah di tangan kaum muslimin, bukan di tangan barat kan gitu. Nah, sekarang kalau kita mau kita lihat ini, kita bedah Saudi Arabia. Sekarang apakah Saudi Arabia menerapkan hukum Islam secara kafah? Nah, pertanyaan begitu. Ya, mungkin dalam hal aspek peradilannya atau sanksi pidananya sebagian mengambil sistem Islam, ya kan begitu. Misalnya hukum potong tangan, hukum rajam diberlakukan di sana. Ya, tetapi sistem yang lain, sistem pemerintahannya, ya sistem kerajaan kan. Sementara dalam Islam adalah sistem pemerintahan yang diwariskan Rasulullah adalah sistem khilafah kan begitu. Tentu ini tidak masuk tadi, ya tidak kafah tadi, tidak menerapkan Islam secara kafah. Apalagi sistem ekonominya sangat kental dengan sistem ekonomi kapitalis liberal itu, yang itu dipaksakan oleh negara barat atas dunia Islam termasuk Saudi Arabia kan begitu. Ya, kemudian yang kedua, apakah Saudi Arabia keamanannya, militernya di tangan kaum muslimin? Ternyata secara faktual tidak, ya kan, sangat terkooptasi oleh kekuatan negara-negara barat. Bahkan pangkalan militer Amerika Serikat juga ada di Saudi Arabia. Jadi sampai sekarang ya, ketika perang Teluk itu kan Amerika Serikat membuat pangkalan militer berada di Saudi Arabia, ya kan begitu. Ya, ini berarti kekuatan militernya, keamanannya itu bukan di tangan kaum muslimin tapi di tangan negara-negara barat khususnya Amerika Serikat. Jadi dengan definisi demikian ini, maka umat Islam tidak bisa menjustifikasi Saudi Arabia itu menjadi representasi negara Islam. Kenapa? Karena sistemnya bukan sistem Islam tapi sistem kerajaan, dan hukum yang diterapkan bukan hukum Islam secara kafah tapi mungkin secara parsial, sebagian kecil saja. Sistem ekonominya, ya sistem politik luar negerinya dan sebagainya tidak berdasarkan Islam. Kemudian keamanannya sangat dipengaruhi oleh kekuatan barat ya, terutama Amerika Serikat. Dan ini secara faktual menunjukkan hal itu, Mas Hanif. Sehingga sampai saat ini ya di negeri kaum muslimin tidak ada negara Islam itu ya. Setelah negara Islam khilafah Islamnya runtuh tahun 1924
ya Turki Utsmani ya itu runtuh, sampai sekarang belum ada yang bisa memenuhi dua tadi itu ya, menerapkan sistem secara kafah dan keamanan di tangan kaum muslim, belum ada, termasuk Saudi Arabia dan negeri-negeri muslim yang lainnya. Begitu menurut saya, Mas Eri.